Kita lanjutkan belajar tentang pemahaman web. Masih di Kurikulum Merdeka kelas 11 SMK RPL bagian yang ke-12, masih di topik CSS. Kita akan ke selektor, belajar tentang selektor. Kita lihat di topik CSS bagian yang keduanya adalah selektor. Apa itu selektor? Kita akan ke VS Code. Pertama kali yang kita pikirkan ketika kita mau mengatur itu adalah kita tahu apa yang akan diatur. Jadi contoh di dalam sini ini ada beberapa elemen, ini div. Di dalam div sendiri ini ada nav, kemudian ada section. Jadi kita tahu mana yang akan kita atur. Nah, di section sendiri ini ada beberapa bagian. Ini sectionnya ada 1, ini ada 2, ada 3, kemudian yang di sini juga ada 4, kemudian ini ada footer. Jadi yang mau diatur itu yang mana? Apakah kita mau mengatur div? Kalau div ini berarti semua yang ada dalam div akan kita atur. Kemudian kita juga akan mengatur section. Nah, ini section yang mana yang mau kita atur. Jadi kita harus tahu mana yang akan kita atur dulu. Nah, itu dengan selektor kita pilih. Kemudian setelah dipilih itu ditandai. Jadi contoh di dalam sini saya akan kembali lagi ke awal. Yang ini saya akan menggunakan eksternal CSS. Yang div ini akan saya hilangkan yang inline-nya ini. Jadi ini saya akan hilangkan lagi. Kemudian yang di style ini yang internal juga akan saya hilangkan. Ini kembali ke seperti ini. Jadi yang tersisa nanti adalah yang eksternal. Kita akan atur yang eksternal. Jadi ini akan saya hapus juga. Ini link yang tersisa nanti adalah link untuk eksternal. Di sini kita bisa memilih menggunakan model seperti ini, selektor. Yang pertama memanggil elemennya. Contohnya ini adalah body. Kemudian di sini saya juga bisa memanggil image. Image itu caranya adalah dengan memanggil dari elemennya. Elemennya di dalam sini, di dalam nav ada img. Berarti kita panggilnya adalah img. Jadi contoh di dalam sini img. Kemudian diikuti dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Untuk menandai dimulainya dari awal CSS yang akan dipakai oleh img ini. Contohnya di dalam sini saya akan buat width. Width saya akan buat ke 200 px. Nah, ini contoh secara otomatis di dalam sini img ini akan mempunyai lebar 200 px. Nah, ini cara pertama. Kita selektornya dengan cara memilih menggunakan nama dari elemennya. Berikutnya, saya akan coba panggil yang ada di dalam sini, nav. Ini saya panggil lagi. Ini saya menggunakan nama elemennya adalah nav, spasi, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nav ini saya akan berikan margin left. Ini saya buat di 200 px. Nah, ini dia akan bergeser satu nav ini ke kanan sebanyak 200 px. Ini cara yang pertama. Jadi kita panggil yang ini. Cara berikutnya saya akan membuat di dalam sini sebuah panggilan. Jadi di dalam sini saya akan buat titik. Kemudian saya isi buat batas. Nah, ini batas, kemudian ini saya kasih seperti ini. Batas di dalam sini, contoh, ini saya akan komen dulu saja. Nah, ini contoh, di sini saya akan pindahkan ke dalam sini. Margin left, saya isi dengan 200 px. Nah, ini contoh, di dalam sini saya sudah mempunyai sebuah selektor yaitu titik batas di dalam CSS. Sekarang kita akan letakkan ini di dalam elemennya. Saya mau pasang elemennya itu di dalam nav. Caranya adalah saya pasangkan kelas, kemudian caranya adalah saya kasih batas. Nah, ini batas, Ctrl S. Kita perhatikan di dalam sini ini ada batas. Untuk kelas selalu diawali dengan tanda titik. Jadi tanda titik, kemudian nama dari ini, nama dari CSS-nya kita pasang di dalam elemennya. Elemen yang diatur adalah nav, berarti semua yang ada di dalam nav ini akan terpengaruh sesuai dengan pengaturannya. Jadi ini kita pasangkan di dalam sini, kelas diberi nama kelas, kemudian ini batas sesuai yang ada di dalam CSS ini.
Nah, berikutnya saya juga bisa menggunakan sebuah ID. Kalau ID ini saya akan berikan di dalam sini. Pertama saya akan buat pagar. Nah, ini saya akan buat background. Tulisannya gini aja. Kemudian saya kasih spasi, saya kasih ini. Ini saya kasih dengan tanda ini. Saya buat di dalam sini background color, saya kasih dengan red. Nah, ini contoh. Ini saya Ctrl S, ini saya kasih tanda pagar, kemudian namanya adalah background. Ini saya kasih, bisa saya taruh di dalam HTML-nya. Saya taruh yang ada di dalam sini saja. Nah, ini saya buat ID, namanya ID seperti ini, kemudian saya panggil namanya adalah background. Nah, ini backgroundnya menjadi merah. Itu caranya saya menambahkan ID ini background sesuai dengan yang ada di dalam style ini. Untuk penulisannya, perhatikan diawali dengan tanda pagar, kemudian nama dari CSS-nya, kemudian isi dari CSS yang mau diatur di dalam sini apa. Ini saya kasih namanya adalah background dengan warna background merah, kemudian kita letakkan di dalam sini. Kemudian apa perbedaan dari ID dan kelas? Saya akan buat lagi sebuah kelas. Ini saya buat di dalam sini warna. Nah, ini saya kasih warna. Nah, ini contoh. Saya akan buat dengan background color, saya isi dengan yellow. Ini contoh. Jadi saya punya dua, yaitu batas dan warna. Saya Ctrl S, saya akan letakkan ini di dalam yang atas ini, di dalam nav. Berarti saya akan letakkan dia ada di dalam nav. Nah, ini batas. Ini saya kasih spasi, kemudian saya tambahkan warna. Nah, Ctrl S, secara otomatis ini akan mendapatkan dua CSS, satu batas, yang kedua warna, dia warnanya menjadi kuning. Sementara kalau kita menggunakan ID, contoh lagi, saya mempunyai seperti ini, saya akan berikan dia kiri. Nah, ini contoh, saya akan buat margin left 200 px. Nah, ini contoh, saya tambahkan di dalam ini. Jadi saya punya dua ID, dua pagar ini, satu pagar background, satu pagar lagi kiri. Saya letakkan ada di dalam sini, background ini saya ganti dengan kiri. Nah, ini saya Ctrl S. Kalau kita lihat di dalam sini, nah ini dia tidak jalan, jadi ini tidak jalan. Kenapa? Karena ID ini hanya bisa berlaku untuk satu CSS saja. Jadi satu bagian CSS ini hanya bisa digunakan oleh ID ini hanya satu kali saja. Kalau ditambahkan dia tidak jalan. Jadi seperti itu. Jadi untuk ID hanya bisa satu. Kalau yang kelas ini bisa banyak. Jadi misalnya batas, ini warna, ini diganti yang lain juga bisa. Jadi kalau untuk kelas bisa banyak dengan menambahkan ini titik dan ini seterusnya. Nah, itu saja materi untuk penggunaan dari selektor. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.